Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hari ini sedang mengikuti PPG dalam jabatan di Kementerian Agama, yang sebentar lagi akan melaksanakan tes akhir modul, dapat menyimak prediksi soal tes akhir modul untuk mata pelajaran PAI. Baik Bapak Ibu, di LMS Bapak Ibu nanti akan muncul seperti ini. Di tes akhir modul tentunya ini setelah Bapak Ibu menyelesaikan tugas mandiri dan tugas refleksi. Di menu tes akhir modul akan muncul nampak seperti di layar Bapak Ibu. Di situ sudah ada keterangan bahwa durasi nanti akan mengerjakan selama 75 menit dan kemudian soal ada 50 soal. Waktunya adalah 75 menit begitu Bapak Ibu. Karena ini memang belum masuk jadwal, maka belum bisa Bapak Ibu cek ataupun Bapak Ibu lihat. Oleh sebab itu, di sini saya akan sedikit memberikan informasi Bapak Ibu, ini prediksi soal Bapak Ibu ya. Namanya prediksi, boleh jadi betul, boleh jadi tidak sama begitu Bapak Ibu. Tapi ini saya berikan prediksi soal untuk tes akhir modul PAI profesional, begitu untuk modul profesional untuk mata pelajaran PAI. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari yang nomor pertama. Al-Quran memiliki fungsi utama sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ayat mana yang menegaskan hal ini? A. Al-Baqarah ayat 185, B. Al-Maidah ayat 3, C. Al-Ikhlas ayat 1-4, D. Al-Fatihah ayat 2, E. Al-Kahfi ayat 110. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah A. Al-Baqarah ayat 185. Dan yang kedua, mengapa mempelajari Al-Quran menjadi kewajiban bagi setiap muslim? A. Karena merupakan sumber hukum Islam yang utama. Karena menjadi syarat untuk menjadi seorang ulama. C. Karena harus dihafalkan oleh semua muslim. D. Karena tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Dan E. Karena menjadi tradisi turun-temurun dalam masyarakat Islam. Jawabannya adalah A. Karena merupakan sumber hukum Islam yang utama. Dilanjutkan, nomor 3. Salah satu dalil yang menunjukkan kewajiban mengajarkan Al-Quran adalah terjemah sabda Rasulullah SAW. A. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. B. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. C. Al-Quran adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman. D. Bacalah Al-Quran karena ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya. E. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka ia bukan bagian dari umatku. Jawabannya adalah B. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Selanjutnya nomor 4. Apa yang membedakan ayat muhkam, dan ayat mustasyabih? A. Ayat muhkam memiliki makna yang jelas dan tegas, sedangkan ayat mutasyabih memiliki makna yang samar. B. Ayat muhkam berisi kisah para nabi, sedangkan ayat mutasyabih berisi hukum-hukum syariat. C. Ayat muhkam hanya ada dalam surat Makkiyah, sedangkan ayat mutasyabih ada dalam surat Madaniyah. D. Ayat muhkam bisa ditafsirkan siapa saja, sedangkan ayat mutasyabih hanya bisa ditafsirkan oleh para nabi. E. Ayat muhkam hanya ada dalam juz ammah, sedangkan ayat mutasyabih dalam surat lain. Jawabannya adalah ayat muhkam memiliki makna yang jelas dan tegas, sedangkan ayat mutasyabih memiliki makna yang samar. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, nomor 5. Ayat mutasyabih seringkali menimbulkan berbagai penafsiran. Apa langkah yang tepat dalam memahami ayat mutasyabih? A. Menggunakan tafsir atau takwil ulama yang kredibel dan kaidah ilmu tafsir. B. Memahami secara harfiah tanpa mempertimbangkan makna kiasan. C. Menghindari pembahasan karena hanya Allah yang mengetahui maknanya. D. Mengikuti pendapat mayoritas tanpa mengkaji lebih lanjut. E. Menyesuaikan makna ayat mutasyabih dengan perkembangan zaman tanpa batasan. Jawabannya adalah A. Menggunakan tafsir atau takwil ulama yang kredibel dan kaidah ilmu tafsir. Nomor 6.
Apa fungsi utama dari hadis dalam kaitannya dengan Al-Quran? A. Sebagai pengganti Al-Quran. B. Sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. C. Sebagai pendahulu Al-Quran. D. Sebagai pengatur tata negara. E. Sebagai buku sejarah Islam. Jawabannya adalah sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. B. Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan kedudukan hadis dalam syariat Islam? A. Hadis hanya sebagai tambahan informasi. B. Hadis menjadi sumber hukum utama setelah Al-Quran. C. Hadis hanya digunakan untuk mendukung hukum adat. D. Hadis tidak berperan dalam pengembangan syariat. E. Hadis menjadi sumber utama dalam pembentukan negara. Jawabannya adalah B. Hadis menjadi sumber hukum utama setelah Al-Quran. Nomor 8. Apa yang mempengaruhi kesahihan sebuah hadis? A. Waktu dan tempat hadis tersebut diriwayatkan. B. Keberadaan sanad yang jelas dan terpercaya. C. Pandangan ulama terhadap isi hadis. D. Apakah hadis tersebut terkenal atau tidak. E. Jumlah orang yang meriwayatkan hadis. Jawabannya adalah B. Keberadaan sanad yang jelas dan terpercaya. Nomor 9. Apa tujuan dari mengkaji kriteria kesahihan hadis? A. Untuk mengetahui seberapa populer hadis tersebut. B. Untuk mengetahui hanya hadis yang sahih yang dapat menjadi dasar dalam mengamalkan masalah ibadah. C. Untuk mengurangi jumlah hadis dalam ajaran Islam. D. Untuk mengubah makna hadis agar lebih mudah dimengerti. E. Untuk menggantikan hadis yang sudah ada. Jawabannya adalah B. Untuk mengetahui hanya hadis yang sahih yang dapat menjadi dasar dalam mengamalkan masalah ibadah. 10. Kedudukan hadis dalam Islam dapat dijelaskan sebagai A. Sebagai hukum yang berlaku mandiri. B. Sebagai pelengkap dan penjelas Al-Quran. C. Sebagai sejarah Islam semata. D. Sebagai pengganti Al-Quran. E. Sebagai adat dan budaya umat. Jawabannya adalah B. Sebagai pelengkap dan penjelas Al-Quran. 11. Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari kiamat? A. Keyakinan bahwa segala perbuatan kita akan dinilai di dunia. B. Keyakinan bahwa kehidupan setelah mati ada dan ada kehidupan kekal. C. Keyakinan bahwa dunia ini hanya sementara. D. Keyakinan bahwa takdir kita sudah ditentukan sejak lahir. E. Keyakinan bahwa kita harus terus bekerja keras. Jawabannya adalah B. Keyakinan bahwa kehidupan setelah mati ada dan ada kehidupan kekal. Nomor 12. Apa yang dimaksud dengan qada dan qadar dalam ajaran Islam? A. Takdir yang sudah ditentukan oleh manusia. B. Kehendak bebas manusia dalam menentukan nasib. C. Ketentuan Allah yang sudah ditentukan untuk setiap ciptaannya. D. Pahala yang didapat dari amal baik. E. Hukum alam yang tidak dapat diubah. Jawabannya adalah C. Ketentuan Allah yang sudah ditentukan untuk setiap ciptaannya. 13. Salah satu contoh mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah A. Kemampuan Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui masa depan. B. Membelah bulan menjadi 2 bagian. C. Melakukan perjalanan ke langit. D. Menyembuhkan orang buta dengan doanya. E. Mengubah air menjadi susu. Jawabannya adalah B. Membelah bulan menjadi 2 bagian. Nomor 14. Karomah adalah A. Keajaiban yang terjadi pada orang biasa karena kedekatannya dengan Allah. B. Perbuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. C. Kemampuan luar biasa yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. D. Keajaiban yang hanya terjadi pada para nabi. E. Sesuatu yang dilakukan oleh orang yang berilmu. Jawabannya adalah
A. Keajaiban yang terjadi pada orang biasa karena kedekatannya dengan Allah. Nomor 15. Praktik yang dilarang dalam Islam karena dapat membahayakan iman seseorang adalah A. Berdoa kepada Allah, B. Melakukan amalan sunnah, C. Mempercayai sihir atau perdukunan, D. Berzikir setiap hari, E. Menyantuni fakir miskin. Jawabannya adalah C. Mempercayai sihir atau perdukunan. Nomor 16. Mengapa akhlak karimah dianggap sebagai pilar utama dalam pembangunan karakter bangsa? A. Karena hanya berpengaruh dalam lingkungan keluarga. B. Sebab akhlak karimah merupakan warisan budaya semata. C. Karena karakter bangsa yang kuat didasarkan pada moralitas individu yang baik. D. Sebab akhlak hanya diperlukan dalam hubungan antar sesama muslim. E. Karena pembangunan karakter bangsa lebih bergantung pada aspek ekonomi daripada akhlak. Jawabannya adalah C. Karena karakter bangsa yang kuat didasarkan pada moralitas individu yang baik. Nomor 17. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, seorang guru PAI sebaiknya A. Mengajarkan akhlak dengan pendekatan teoritis tanpa perlu praktik. B. Melarang siswa mengakses informasi dari luar budaya mereka. C. Mendorong siswa untuk memahami dan menerapkan akhlak karimah dalam dunia digital. D. Menyesuaikan nilai akhlak karimah agar sesuai dengan tren global meskipun bertentangan dengan ajaran agama. E. Menghindari diskusi tentang isu-isu global yang dapat mempengaruhi akhlak siswa. Jawabannya adalah mendorong siswa untuk memahami dan menerapkan akhlak karimah dalam dunia digital. C. 18. Salah satu strategi yang dapat digunakan oleh guru PAI untuk mengajarkan akhlak karimah secara kontekstual adalah A. Menghafalkan seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak. B. Menghubungkan ajaran akhlak dengan kehidupan nyata siswa. C. Menekankan hubungan berat bagi siswa yang melanggar norma. D. Menggunakan metode ceramah secara penuh dalam setiap pembelajaran. E. Mengajarkan akhlak hanya melalui teori tanpa contoh konkret. Jawabannya adalah B. Menghubungkan ajaran akhlak dengan kehidupan nyata siswa. 19. Bagaimana cara terbaik untuk membentuk akhlak karimah dalam diri siswa? A. Memberikan pemahaman agama yang mendalam dengan tetap mengabaikan aspek sosial. B. Memberikan keteladanan dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan sekolah. C. Mewajibkan siswa menghafal hadis tentang akhlak tanpa perlu menerapkannya. D. Menanamkan rasa takut kepada siswa agar tidak melakukan kesalahan. E. Mengajarkan akhlak hanya dalam lingkup keagamaan tanpa melihat aspek kehidupan sosial. Jawabannya adalah B. Memberikan keteladanan dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan sekolah. 20. Berikut ini merupakan contoh penerapan akhlak karimah dalam kehidupan bermasyarakat, kecuali A. Menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda pandangan. B. Menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. C. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. D. Bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam setiap perbuatan. E. Membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan. Jawabannya adalah C. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. 21. Salah satu ciri utama kepemimpinan Khalifah Rasyidin adalah A. Pemerintah berbasis warisan keluarga. B. Pemimpin dipilih berdasarkan konsensus umat. C. Kepemimpinan bersifat absolut tanpa musyawarah. D. Tidak adanya sistem administrasi pemerintahan. E. Fokus utama hanya pada perluasan wilayah. Jawabannya adalah pemimpin dipilih berdasarkan konsensus umat. B. 22.
Pada masa Khulafaur Rasyidin, pendidikan Islam berkembang dengan metode A. Pembelajaran hanya di masjid tanpa kitab-kitab rujukan. B. Mengutamakan hafalan Al-Quran dan hadis tanpa tafsir. C. Terbentuknya halakoh-halakoh keilmuan di masjid. D. Pendidikan hanya diberikan kepada kaum bangsawan. E. Tidak ada sistem pendidikan yang terstruktur. Jawabannya adalah C. Terbentuknya halakoh-halakoh keilmuan di masjid. 23. Salah satu strategi dakwah Islam pada masa Umayyah adalah A. Penyebaran Islam melalui perdagangan dan diplomasi. B. Larangan berdakwah di luar wilayah Arab. C. Penyebaran Islam hanya melalui ekspansi militer. D. Penolakan terhadap tradisi lokal di wilayah baru. E. Tidak adanya upaya penerjemahan karya ilmiah. Jawabannya adalah A. Penyebaran Islam melalui perdagangan dan diplomasi. 24. Kemajuan sistem pendidikan pada masa Umayyah terlihat dari A. Didirikannya madrasah formal pertama dalam sejarah Islam. B. Pendidikan hanya tersedia bagi kalangan elit politik. C. Diterapkannya sistem pendidikan berbasis digital. D. Hilangnya tradisi belajar di masjid. E. Tidak ada perkembangan pendidikan yang signifikan. Jawabannya adalah A. Didirikannya madrasah formal pertama dalam sejarah Islam. 25. Pemerintah dinasti Abbasiyah dikenal dengan sistem kepemimpinan yang A. Berbasis sentralisasi dan birokrasi yang kuat. B. Tidak memiliki sistem administrasi yang jelas. C. Fokus pada ekspansi wilayah tanpa pembangunan intelektual. D. Menolak adanya pengaruh budaya non-Arab. E. Tidak mengutamakan peran ulama dalam pemerintahan. Jawabannya adalah A. Berbasis sentralisasi dan birokrasi yang kuat. 26. Salah satu ciri utama kepemimpinan Khulafaur Rasyidin adalah A. Pemerintahan berbasis warisan keluarga. B. Pemimpin dipilih berdasarkan konsensus umat. C. Kepemimpinan bersifat absolut tanpa musyawarah. D. Tidak adanya sistem administrasi pemerintahan. E. Fokus utama hanya pada perluasan wilayah. Jawabannya adalah B. Pemimpin dipilih berdasarkan konsensus umat. 27. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pendidikan Islam berkembang dengan metode A. Pembelajaran hanya di masjid tanpa kitab-kitab rujukan. B. Mengutamakan hafalan Al-Quran dan hadis tanpa tafsir. C. Terbentuknya halakoh-halakoh keilmuan di masjid. D. Pendidikan hanya diberikan kepada kaum bangsawan. E. Tidak ada sistem pendidikan yang terstruktur. Jawabannya adalah C. Terbentuknya halakoh-halakoh keilmuan di masjid. 28. Salah satu strategi dakwah Islam pada masa Umayyah adalah A. Penyebaran Islam melalui perdagangan dan diplomasi. B. Larangan berdakwah di luar wilayah Arab. C. Penyebaran Islam hanya melalui ekspansi militer. D. Penolakan terhadap tradisi lokal di wilayah baru. E. Tidak adanya upaya penerjemahan karya ilmiah. Jawabannya adalah A. Penyebaran Islam melalui perdagangan dan diplomasi. 29. Kemajuan sistem pendidikan pada masa Umayyah terlihat dari A. Didirikannya madrasah formal pertama dalam sejarah Islam. B. Pendidikan hanya tersedia bagi kalangan elit politik. C. Diterapkannya sistem pendidikan berbasis digital. D. Hilangnya tradisi belajar di masjid. E. Tidak ada perkembangan pendidikan yang signifikan. Jawabannya adalah A. Didirikannya madrasah formal pertama dalam sejarah Islam. 30. Pemerintahan dinasti Abbasiyah dikenal dengan sistem kepemimpinan yang A. Berbasis sentralisasi dan birokrasi yang kuat. B. Tidak memiliki sistem administrasi yang jelas. C. Fokus pada ekspansi wilayah tanpa pembangunan intelektual.
D. Menolak adanya pengaruh budaya non-Arab. E. Tidak mengutamakan peran ulama dalam pemerintahan. Jawabannya adalah A. Berbasis sentralisasi dan birokrasi yang kuat. 31. Seorang guru ingin menanamkan nilai karakter kejujuran kepada siswanya. Ia menghadapi dilema karena ada peserta didik yang sering berbohong. Berdasarkan konsep pendidikan nilai, pendekatan terbaik yang dapat dilakukan guru adalah A. Memberikan hukuman tegas kepada peserta didik yang berbohong agar menjadi efek jerah. B. Membiarkan peserta didik berbohong agar mereka belajar dari kesalahan sendiri. C. Memberikan nasihat moral secara terus-menerus tanpa melihat praktik keseharian. D. Menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberikan teladan kejujuran dalam keseharian. E. Mengharuskan peserta didik membaca buku tentang kejujuran tanpa memberikan pengalaman langsung. Jawabannya adalah D. Menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberikan keteladanan kejujuran dalam keseharian. 32. Dalam teori pendidikan karakter, Ki Hajar Dewantara menekankan prinsip ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Implikasi konsep ini dalam pembelajaran karakter adalah A. Guru harus selalu berada di depan untuk memberikan perintah kepada siswa. B. Peserta didik dibiarkan bebas tanpa arahan dari guru agar belajar mandiri. C. Guru harus memberi teladan, mendampingi siswa, dan mendorong mereka berkembang. D. Pendidikan karakter hanya efektif jika diberikan dalam bentuk ceramah. E. Peserta didik hanya perlu meniru karakter dari tokoh dalam buku tanpa refleksi diri. Jawabannya adalah C. Guru harus memberi teladan, mendampingi siswa, dan mendorong mereka berkembang. 32. Pendidikan karakter dalam Islam sangat ditekankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendekatan beliau yang khas dalam pendidikan karakter adalah A. Menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktik keseharian dan aksi sosial. B. Mengutamakan hafalan tanpa refleksi terhadap nilai karakter. C. Mengandalkan metode ceramah sebagai satu-satunya strategi pendidikan. D. Fokus pada pendidikan akademik tanpa memasukkan nilai karakter. E. Menekankan bahwa karakter hanya dapat dikembangkan di lingkungan keluarga. Jawabannya adalah A. Menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktik keseharian dan aksi sosial. 34. Dalam kebijakan pendidikan di Indonesia, pendidikan karakter menjadi bagian penting dari kurikulum. Salah satu regulasi yang menekankan pendidikan karakter adalah A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. B. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen. C. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Reformasi Pendidikan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. E. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 35. Dalam Islam, konsep kejujuran sangat ditekankan dan dikenal dengan istilah sidik. Salah satu ayat yang menegaskan pentingnya kejujuran adalah A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. B. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. C. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. D. Quran Surat At-Tin ayat 4. E. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Jawabannya adalah B. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. 36. Apa yang dimaksud dengan konsep moderasi beragama menurut buku Moderasi Beragama? A. Menghindari semua bentuk ritual agama. B. Memilih jalan tengah tanpa berpihak pada ekstremisme kanan atau kiri.
C. Menghapuskan perbedaan agama. D. Menyamakan semua tafsir agama. E. Membatasi praktik beragama dalam kehidupan publik. Jawabannya adalah B. Memilih jalan tengah tanpa berpihak pada ekstremisme kanan atau kiri. 37. Mengapa moderasi beragama diperlukan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia? A. Untuk menyatukan semua agama di bawah satu keyakinan. B. Agar semua masyarakat mengikuti nilai agama mayoritas. C. Karena keberagaman masyarakat Indonesia memerlukan harmoni dan toleransi. D. Untuk mendukung sekularisme dalam kehidupan sosial. E. Agar konflik antar agama tidak perlu dikelola. Jawabannya adalah C. Karena keberagaman masyarakat Indonesia memerlukan harmoni dan toleransi. 38. Salah satu nilai dasar moderasi beragama yang dijelaskan dalam buku adalah sikap adil. Apa maksud dari sikap ini? A. Berpihak pada kelompok yang dominan. B. Menghindari semua bentuk keberpihakan. C. Tidak memihak secara seimbang dan berpihak pada kebenaran. D. Mengutamakan diri sendiri dalam setiap keputusan. E. Membatasi hak kelompok agama minoritas. Jawabannya adalah C. Tidak memihak secara seimbang dan berpihak pada kebenaran. 39. Apa indikator utama dari seorang yang telah menerapkan moderasi beragama? A. Tidak berpartisipasi dalam dialog antar agama. B. Bersikap eksklusif terhadap kelompok lain. C. Toleransi, keseimbangan, dan keterbukaan dalam beragama. D. Menghindari semua bentuk ritual agama. E. Fanatik pada satu penafsiran agama. Jawabannya adalah C. Toleransi, keseimbangan, dan keterbukaan dalam beragama. 40. Bagaimana moderasi beragama dijelaskan dalam perspektif Al-Quran? A. Al-Quran menganjurkan umat untuk bersikap ekstrim dalam mempertahankan agama. B. Al-Quran menegaskan sikap inklusif tanpa batas. C. Al-Quran menyerukan umat untuk memilih jalan tengah yang adil dan seimbang. D. Al-Quran tidak memuat pandangan tentang moderasi. E. Al-Quran hanya mendukung sikap eksklusif dalam beragama. Jawabannya adalah C. Al-Quran menyerukan umat untuk memilih jalan tengah yang adil dan seimbang. 41. Tujuan utama pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah adalah A. Membekali siswa agar mampu berdebat tentang agama. B. Membentuk peserta didik yang mampu menghafal seluruh ayat Al-Quran. C. Menanamkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam. D. Membuat peserta didik menjadi ulama dan ustadz. E. Membiasakan siswa untuk mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Jawabannya adalah C. Menanamkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam. 42. Landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah terdapat dalam A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. C. PP Nomor 74 Tahun 2008. D. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010. E. Undang-Undang 1945 Pasal 30. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 43. Kompetensi profesional guru PAI salah satunya adalah A. Mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. B. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan bidang studi PAI. C. Mampu bekerja sama dengan komite sekolah. D. Memiliki sikap empati kepada peserta didik. E. Membiasakan doa bersama sebelum belajar. Jawabannya adalah
B. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan bidang studi PAI. 44. Dalam perspektif taksonomi Bloom, kemampuan menganalisis ayat-ayat Al-Quran ke dalam tema tertentu termasuk dalam ranah A. Pengetahuan, knowledge, pemahaman, comprehension, C. Analysis, D. Synthesis, E. Evaluasi, evaluation. Jawabannya adalah C. Analysis. 45. Salah satu metode yang paling tepat digunakan dalam mengajarkan materi akhlak adalah A. Ceramah satu arah, B. Drill atau latihan, C. Keteladanan atau uswah, D. Tanya jawab tertutup, E. Membaca buku teks. Jawabannya adalah C. Keteladanan atau uswah. 46. Prinsip evaluasi dalam pembelajaran PAI yang sesuai dengan kurikulum merdeka adalah A. Berorientasi pada hasil akhir, B. Menggunakan soal pilihan ganda sebagai instrumen utama, C. Bersifat objektif, adil, dan berkesinambungan, D. Memberikan nilai sebagai bentuk hukuman, E. Dilakukan hanya di akhir semester. Jawabannya adalah C. Bersifat objektif, adil, dan berkesinambungan. 47. Hadis Nabi yang menyatakan sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, menekankan pentingnya A. Membaca Al-Quran dengan fasih, B. Membumikan Al-Quran dalam kehidupan, C. Menghafalkan seluruh ayat Al-Quran, D. Mengajarkan tajwid kepada sesama, E. Menjadikan Al-Quran sebagai bahan lomba. Jawabannya adalah B. Membumikan Al-Quran dalam kehidupan. 48. Jika seorang guru PAI menghadapi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, maka langkah yang paling tepat adalah A. Memberikan hukuman fisik, B. Membiarkan siswa tidak aktif, C. Menggunakan strategi pembelajaran yang variatif dan menarik, D. Mengurangi materi yang diajarkan, E. Menyerahkan sepenuhnya kepada wali kelas. Jawabannya adalah C. Menggunakan strategi pembelajaran yang variatif dan menarik. 49. Dalam konteks pembelajaran berbasis proyek atau project based learning di PAI, contoh proyek yang relevan adalah A. Membuat laporan hasil observasi pasar, B. Menyusun clipping tentang sejarah Islam, C. Membuat video praktik wudhu dan sholat, D. Membuat karya tulis tentang tokoh filsafat barat, E. Menghafal hadis sebanyak mungkin. Jawabannya adalah C. Membuat video praktik wudhu dan sholat. 50. Soal nomor terakhir, Bapak Ibu. Peran guru PAI sebagai murabbi dalam pembelajaran adalah A. Hanya menyampaikan materi PAI di kelas, B. Mendidik dan membimbing peserta didik agar tumbuh dengan iman, ilmu, dan akhlak, C. Menjadi pengawas ujian, D. Melaksanakan administrasi pembelajaran, E. Menjadi teladan hanya dalam hal akademik. Jawabannya adalah B. Mendidik dan membimbing peserta didik agar tumbuh dengan iman, ilmu, dan akhlak. Baik Bapak Ibu, saya sudah memberikan informasi berkenaan prediksi soal untuk tes akhir modul profesional PAI, PPG dalam jabatan di Kementerian Agama. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tes akhir modul yang akan dilaksanakan setelah modul 1 selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.